Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu strategi dalam strategi pembelajaran, yaitu prediction guide atau tebak pelajaran. Nah, jadi prediction guide ini atau tebak pelajaran merupakan strategi yang digunakan untuk melibatkan peserta didik di dalam proses pembelajaran secara aktif dari awal sampai akhir. Nah, dengan strategi ini peserta didik diharapkan dapat terlibat dalam pelajaran atau perkuliahan semenjak dari awal pertemuan dan tetap mempunyai perhatian ketika pengajar menyampaikan materi. Nah, selama penyampaian materi, peserta didik dituntut untuk mencocokkan prediksi-prediksi mereka dengan materi yang disampaikan oleh pengajar. Nah, jadi apa saja sih langkah-langkah dalam strategi prediction guide ini? Nah, langkah-langkah dalam strategi prediction guide atau tebak pelajaran yaitu yang pertama, tentukan topik yang akan Anda sampaikan. Yang kedua, bagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, pengajar meminta peserta didik untuk menebak apa saja yang kira-kira akan mereka dapatkan dalam pelajaran ini. Terus yang keempat, peserta didik diminta untuk membuat perkiraan-perkiraan itu dalam kelompok kecil yang sudah dibagi tadi. Yang kelima, sampaikan materi secara interaktif. Terus yang keenam, selama proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi prediksi mereka yang sesuai dengan materi Anda. Terus yang ketujuh atau yang terakhir, nah di akhir pelajaran, tanyakan berapa saja prediksi mereka yang mengena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, insya Allah lebih baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Nah, doa kali ini akan Ibu pimpin sendiri. Jangan lupa tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
hampir ya. Coba apa tadi? Nah, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mencerminkan Indonesia bukanlah negara sekuler yang penyelenggaraannya tidak dipertimbangkan konsep agama ataupun negara yang hanya berdasarkan satu agama tertentu saja. Untuk lambangnya itu adalah bintang. Udah, Bu? Udah? Nah, Iya, hampir benar. Jadi tadi benar karena di Indonesia itu memiliki banyak sekali agama. Nah, walaupun kita berbeda-beda agama kita harus tetap rukun dengan umat beragama yang lainnya. Sekarang, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kena tadi di kelompok 2. Nah, lambang sila kedua dalam Pancasila itu ada rantai. Nah, sila kedua kita itu yang tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu memiliki derajat yang sama, tidak ada yang berbeda-beda. Maka kita harus saling menyayangi, saling bekerja sama dengan masyarakat yang lain sama manusia. Nah, juga kita harus membela kebenaran dan membela keadilan dan bekerja sama dalam kedamaian negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sama? Sama, Bu, benar. Ya, coba bacakan. Jadi sila kedua itu yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Jadi manusia itu harus bersikap adil kepada siapapun. Misalkan masyarakat satu memiliki kekurangan bahan pokok, jadi atau tetangga satunya memiliki bantuan. Jadi sikap masyarakat satunya lagi yaitu bersikap adil kepada siapapun. Iya, benar. Sudah, Bu. Iya. Jadi kesimpulannya tadi hampir sama dengan yang Ibu paparkan. Maka kita sesama manusia itu harus tetap saling bekerja sama. Baik. Oke. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mohon maaf jika selama dalam proses pembelajaran Ibu terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Nah, baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr. Nah, jangan lupa tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum